Kami berterima kasih Tuhan, saat ini Kau berikan kami kesempatan kembali untuk kami hadir Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tahu kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami, anugerah-Mu Tuhan, bahkan pertolongan-Mu tak pernah terlambat dalam hidup kami. Mari saudara, saat ini kita angkat pujian penyembahan kita pada Tuhan. Buat apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita, setiap kebaikannya, setiap pertolongannya, bahkan keberadaannya sebagai satu pribadi yang besar, penguasa hidup kita. Terima kasih, Kau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan pujian kami, dengan ucapan syukur kami, sebab Kau telah mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan, mengasihi kami. Amin, haleluya, Jesus. Amin. Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Katakan Yesus. Yesus, Kau sahabat, sahabatku setia. Yesus, Kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus, Kau sahabat mati bagiku. Yesus, sahabat orang berdosa. Kau sahabat setia. Kau sahabat setia kami, Yesus. Siapakah yang mau? Katakan saudara. Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Siapakah yang mau sekali lagi?
sahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Hanya Kau Yesus Tuhan. Yesus, Kau sahabat, sahabatku setia. Yesus, Kau sahabat yang mengenal hatiku. Oh, Yesus, Kau sahabat mati bagiku. Yesus sahabat orang berdosa. Kau sahabat setia. Yesus, Kau sahabat. Yesus, Kau sahabat, sahabatku setia. Thank you Jesus. Yesus, Kau sahabat yang mengenal hatiku. Oh, Yesus, Kau sahabat mati bagiku. Yesus sahabat orang berdosa. Kau sahabat setia. Saudara, sadarilah status kita saat ini di hadapan Tuhan. Dahulu setiap kita adalah orang-orang yang telah bersalah. Bisa dikatakan hamba dosa. Tapi ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita, saudara. Di saat mungkin orang lain tidak ada yang mau dekat dengan kita karena kekurangan kita, karena masa lalu kita. Tapi ada satu pribadi yang begitu mencintai kita, mengasihi kita. Bahkan dia mau turun dalam dunia ini bagi setiap kita, mengangkat kita menjadi anaknya dan membuat kita berarti di hadapannya. Dia mau mati bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Karena ini saudara, saat ini apapun keadaanmu saudara, jangan pernah berkecil hati. Ada Yesus yang selalu peduli dengan kehidupan saudara. Katakan pujian ini, Yesus Kau sahabat. Yesus Kau sahabat, sahabatku setia. Yesus Kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus Kau sahabat mati bagiku. Yesus sahabat orang berdosa. Kau sahabat setia. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus Kau sahabat. Yesus Kau sahabat, sahabatku setia. Yesus Kau sahabat yang mengenal hatiku. Oh, Yesus Kau sahabat mati bagiku. Terima kasih Yesus. Yesus sahabat orang berdosa. Kau sahabat setia. Yesus Kau sahabat. Yesus Kau sahabat, sahabatku setia. Yesus Kau sahabat yang mengenal hatiku. Oh, Yesus Kau sahabat mati bagiku. Yesus sahabat orang berdosa. Kau sahabat setia.
sahabat setia, kau sahabat, kau sahabat setia. Sahabat kami yang setia, kau tak pernah melihat setiap pelanggaran kami. Kau selalu mengasihi kami, kau selalu mengampuni kami. Haleluya. Terima kasih Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau begitu mencintai kami. Karena itu ya Tuhan, tak pernah berhenti. Kami mau untuk menyembah Tuhan, mengucapkan syukur kami. Bahkan apapun yang kami lakukan Tuhan mungkin belum cukup untuk membalas kasih-Mu bagi hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, amin, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat Tuhan, katakan
kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Katakan dengan imanmu, tak ada lembah kelam Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Sekali lagi katakan, oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur, amin, Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, Tuhan. Haleluya.
menjadi anak-anak-Mu, untuk memanggil Kau Bapa. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap kami bisa memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Karena Kau menjadikan setiap kami anak sayangan-Mu Bapa. Kami bukan lagi hamba, tapi kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Saudara, minggu lalu kita baru saja membahas tentang status kita di hadapan Tuhan dalam melakukan setiap kehendaknya, pekerjaannya yang ada di dalam dunia ini, saudara, bahwa setiap kita adalah hamba Tuhan. Dan saat ini, saudara, saya akan membicarakan satu hal tentang status kita di hadapan Tuhan. Bahwa selain daripada kita hamba Tuhan, kita juga adalah anak Tuhan. Dan ini satu hal yang luar biasa, saudara. Hak istimewa bagi setiap kita, karena kita diangkat oleh Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan. Kita akan buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saya ulangi kata-kata yang demikian, saudara. Sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Saudara, ini satu hal yang patut kita syukuri, karena saya dan saudara dijadikan anak Allah. Dan kita tahu, menjadi seorang anak itu adalah satu hak khusus, hak istimewa. Kalau kita, saudara, sebagai orang tua memiliki seorang anak, maka apapun yang kita miliki sebagai orang tua, itu pun bisa menjadi milik daripada anak kita. Dan ini hal yang luar biasa, karena Bapa kita, Tuhan kita, Dia adalah orang tua kita, dan kita adalah anak-anaknya, saudara. Karena itu kita patut bersyukur untuk status ini di hadapan Tuhan. Namun dengan status kita sebagai anak-anak Allah, lantas bukan kehidupan kita menjadi seenak sendiri, saudara. Seenak atau semaunya kita saja. Tidak. Kita tahu, sebagai seorang anak, kita punya Bapa, maka kita juga punya rules yang ditentukan oleh Bapa kita, saudara. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9-10 berkata demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Hal yang pertama, saudara, kalau kita tahu kita adalah anak Allah, maka seharusnya kita bisa menjadi umat Tuhan yang nurut dengan Bapa kita. Jadi hidup kita bukannya kita lagi yang bebas menentukan untuk bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini, saudara. Tetapi apa yang Bapa mau, apa yang Bapa rancangkan bagi anaknya itu setiap kita harus nurut,
harus ikut rancangannya dia, kemauan dia. Sama seperti kita menjadi orang tua terhadap anak kita, saudara, maka kita sebagai orang tua tentu akan merancangkan hal-hal yang terbaik bagi anak kita. Mulai dari sekolah, pendidikan, saudara, bahkan apa yang mereka butuhkan, kita akan siapkan. Begitu pula dengan kita saat ini, dengan hidup kita, status kita sebagai anak, seharusnya kita meletakkan semua perencanaan kehidupan kita, kita selaraskan, saudara, dengan keinginan Bapa kita. Apa keinginan Bapa kita? Seperti dalam ayat ini dikatakan, ia tidak dapat berbuat dosa lagi. Jadi Bapa menghendaki bahwa kita sebagai anak-anak Allah yang sudah ditaruh benih ilahi di dalam kehidupan saya dan saudara, maka seharusnya kita tidak lagi suka untuk melakukan dosa. Setiap manusia memang sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang sempurna. Ibarat kata semuanya sudah memiliki cacat, saudara. Tetapi pada waktu kita sadari status kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah anak istimewa, bahwa Tuhan adalah Bapa kita, maka seharusnya kita pun ada perubahan dalam hidup ini untuk kita bisa menjadi sempurna, semakin baik, semakin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Bapa kita. Dan tentunya kita tidak akan lagi untuk melakukan dosa, saudara. Karena ada benih ilahi di dalamnya. Pada waktu ada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan keinginan Bapa, yaitu dosa-dosa, kepentingan diri sendiri, kesombongan, kemunafikan, saudara, penipuan dan lain sebagainya, maka hal itu akan membuat hidup kita tidak nyaman. Karena itu bukan identitas kita, saudara. Identitas kita anak Allah, maka kita otomatis seharusnya melakukan yang namanya kebenaran. Karena Tuhan sudah menaruh benih itu di dalam kehidupan setiap kita. Dan hal yang kedua yang harus kita turuti, saudara, yaitu memiliki kasih. Dalam ayat ini dikatakan, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, maka disebut sebagai anak-anak iblis. Ini keras sekali, saudara. Jadi saat ini kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Seberapa besar kadar kasih kita kepada orang lain? Kalau kita mengatakan kita mengasihi Bapa kita, kita mengasihi Allah kita, maka saudara harus kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita juga bisa mengasihi orang lain. Kalau mungkin dengan orang lain pun kita gampang terluka, gampang marah, gampang membenci, saudara, apalagi gampang untuk mendendam. Walaupun ya mungkin orang lain itu bersikap tidak baik kepada kita, memfitnah kita, kurang ajar kepada kita, berkata-kata kasar kepada kita. Tetapi kalau kita sadar ada benih ilahi, ada benih Bapa, ada benih kebenaran dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita bisa kalahkan hal-hal yang tidak baik itu, dan kita tetap memilih untuk bisa mengasihi semua orang, walaupun orang itu menyakiti setiap kita, saudara. Selanjutnya, saudara, dalam Roma 8 dimulai dari ayat yang ke-14 berkata demikian, semua orang yang dipimpin roh Allah, dikatakan lagi, adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudara, ini berbicara tentang kuasa. Pada waktu kita sadar betul bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka sebagai anak-anak Allah, kita diberi kuasa untuk bisa mengalahkan setiap keinginan daging, saudara. Di dalam Yohanes ini, perikopnya adalah berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh roh sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau berbicara tentang kuasa, saudara, bukan hanya kuasa yang kita terima dari Tuhan untuk mendoakan orang lain yang sakit menjadi sembuh, yang belum diberkati kita doakan menjadi diberkati, saudara, atau bahkan untuk diri kita
Kita bisa melakukan banyak hal karena kita diberikan kuasa. Tidak hanya sampai di situ, tapi ini adalah kuasa berbicara untuk apa? Kita bisa mengalahkan keinginan daging, keinginan dosa yang menjadi natur manusia itu, saudara. Dari semenjak manusia jatuh dalam dosa, kita bisa kalahkannya dan kita bisa dipimpin hidup oleh Roh, saudara, agar kita disebut sebagai apa? Anak-anak Allah. Jadi kita tidak lagi memiliki roh perbudakan untuk melakukan dosa. Dosa itu memang tidak baik, tetapi pada waktu kita lakukan mungkin kita bisa menikmatinya, saudara. Dan banyak sekali macam-macam dosa ini. Bukan hanya, saudara, berbau tentang seksualitas saja, tetapi dosa-dosa yang lain juga, saudara, kadangkala kita tidak menyadari dalam kehidupan kita. Misalnya, kesombongan yang muncul. Pada waktu kita menjadi pribadi yang dihormati, memiliki jabatan di dalam sebuah gereja, sebuah organisasi, dalam sebuah pekerjaan, maka mulailah timbul hati kita ini menjadi tinggi hati. Menjadi seperti orang yang merasa dibutuhkan oleh orang lain, saudara. Dan inilah dosa itu, saudara, kesombongan. Banyak sekali macam-macamnya, saudara. Firman Tuhan, kalau kita baca ini, hal-hal yang berbau dengan dosa, tentunya itu adalah hal-hal yang tidak benar menurut keinginan Bapa. Tetapi pada waktu kita menjadi anak-anak Allah, kita tidak lagi diperbudak oleh itu semua. Tapi kita punya kuasa, saudara, untuk bisa menengking hal itu, untuk bisa melakukan kemauan Roh, hal-hal yang benar, saudara, dan tidak lagi melakukan hal-hal daging itu. Kalau kita bisa melakukan semua hal itu, saudara, layaklah kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Memang berat. Dalam kehidupan saya pribadi pun, saudara, pada waktu saya menyampaikan kebenaran ini, bukan berarti saya tidak berjuang dalam kehidupan ini untuk menerima status saya sebagai anak Allah dan terus-menerus hidup dipimpin oleh Roh. Karena itu tidak bisa hanya sekali dua kali, saudara. Harus berkali-kali, harus setiap saat, setiap waktu. Pada waktu muncul keinginan daging, muncul hawa nafsu tentang hal apapun, saudara, disitulah letak kita. Kita harus bisa mengalahkan dengan kuasa Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Dan kita terus memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh. Dan kadangkala itu menyakitkan hidup kita. Tetapi, saudara, tidak apa-apa. Tetap terus bertahan, konsisten lakukan. Karena hal itulah yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Namun ada penghiburan bagi setiap kita yang mau melakukan semua kehendak Bapa itu. Yaitu di dalam ayat selanjutnya dikatakan demikian, saudara. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara, kita adalah anak, maka kita berhak menerima warisan yang Tuhan berikan. Kalau orang tua di dunia saja, saudara, mereka memiliki harta, mereka memiliki properti peninggalan, maka pada waktu mereka, orang tua ini tidak ada, semuanya akan jatuh kepada anaknya sebagai warisan, mendapat bagian masing-masing, saudara. Nah, apalagi ini Bapa kita, warisannya sungguh luar biasa. Bukan tentang barang yang fana, bukan tentang uang yang bisa habis, saudara. Tetapi ini tentang kerajaan Allah, tentang kehidupan kekal, tentang janji-janji Allah yang akan digenapi. Ya, ini juga berbicara tentang blessing, saudara. Karena itu pada waktu kita tahu status kita adalah anak Allah, kita mau melakukan semua kebenaran, saya katakan jangan pernah takut dengan segala kebutuhan kehidupanmu, saudara. Karena Bapa itu mengerti. Kita saja kalau jadi orang tua,
kita pasti akan menyiapkan yang terbaik bagi anak kita. Kita menyiapkan mereka makanan, kita memberi mereka uang jajan, kita menyiapkan apa yang mereka butuhkan, bahkan untuk pendidikan mereka, untuk masa depan mereka, untuk kuliah mereka, untuk sekolah mereka, apapun itu. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Apalagi Bapa kita, jelas Dia tahu memberikan yang terbaik setiap berkat-berkat yang ada kepada setiap kita, yaitu anak-anaknya saudara. Namun jangan lupa dikatakan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, dan supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini maksudnya bukan kita diarak saudara, ditepuk tanganin, wah dimuliakan, enggak seperti itu. Tapi maksudnya adalah bahwa lewat hidup kita, nama Tuhan menjadi dipermuliakan. Lewat kehidupan kita, Injil bisa diberitakan. Lewat kehidupan kita, ada banyak orang yang akan dikuatkan. Ada banyak orang yang akan diubahkan. Ada banyak orang yang akan mengalami mujizat perubahan dalam kehidupannya. Saat ini kita bisa melihat saudara sekalian, bahwa beberapa waktu kemarin ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Namun saudara, di dalam penderitaan mereka sebagai hamba Tuhan, sebagai pembicara, sebagai orang-orang yang menyatakan kebenaran Tuhan saudara, pada waktu ia meninggal, banyak orang yang akhirnya menjadi disadarkan akan hidup, akan Tuhan saudara, dan mereka semangat untuk melayani Tuhan. Nah ini dimuliakan. Bahkan sampai kepada kita mungkin tidak ada meninggal, kalau kita tetap berpegang iman kita kepada Tuhan, menjadi teladan bagi banyak orang, melayani orang dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih saudara, maka kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Dan tentunya hal terakhir saudara, saat kita menjadi anak-anak Tuhan, otomatis proteksi, perlindungan akan kita miliki yang Bapa kasih dalam hidup kita. Sama seperti orang tua yang ada di dalam dunia ini, dia akan melindungi anaknya sedemikian rupa dari setiap ancaman-ancaman yang tidak baik, yang berbahaya, supaya anaknya ini tetap aman saudara. Sama dengan Bapa kita. Saat kita tahu status kita, dekat dengan Bapa, nurut menjadi anak Bapa yang nyenengin hatinya, maka perlindungan pun otomatis akan kita terima. Mari sama-sama berjuang saudara saat ini dalam hidup ini untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Dan sadarilah status kita adalah anak-anak Tuhan.